Tur? Aku seneng aja ngeliat kamu khawatirin aku kayak gini. Aku ngerasa kayak jadi perempuan yang paling spesial malam ini. Aku boleh peluk kamu kan? Rena! Tur, sebenarnya aku tuh udah lama banget suka sama kamu. Terus, jadinya aku nggak tahan deh mendem perasaan ini. Makanya aku jujur sama kamu. Gimana, Tur? Kamu mau kan jadi pacar aku? Kamu seriusan? Kamu nggak malu sama apa yang kamu lakuin barusan? Hah? Cewek yang betukan kayak kamu kayak gini, nembak cowok keren kayak aku. Ren, semua orang juga udah tahu kalau aku tuh terlalu keren buat kamu, tau gak? Gini deh, di tas kamu ada kaca nggak? Gimana kalau kamu ngaca dulu? Aduh, sorry. Aku nggak bermaksud buat nyakitin perasaan kamu atau hina kamu, tapi ya kamu yang mulai duluan, jadi kamu harus terima resikonya. Oke? Udah. Jadi, kamu pergi aja. Aku tuh nggak tertarik sama kamu. Sumpah kamu selalu bikin aku ngakak, tau gak? Kayak badut. Coba lucu banget. Makanya kamu mending pergi aja. Tuan kamu tuh. Kayak Jangankan cuma cucu saya aja yang sudah setua ini, kalau kamu tembak, pasti bakalan saya tolak. betul. Kecuali kalau kamu cantiknya seperti dulu, sama mirip seperti ibu kamu, pasti saya akan dukung. Pak Suryo, lu inget sama umur. Kalau punya bacot tuh diayak dulu kalau mau ngomong. Bisa-bisanya ya, jangan-jangan lu dulu sekolahin pohon bambu ya. Kok bisa-bisanya lu ngehina ciptaan Tuhan begini? Udah deh Bu, nggak usah pakai bela-belain saya nggak suka dikasihanin. Halo, ari sia teh kunaon atuh input sama yen teh cuman belain gitu, sesama perempuan gitu, nyok gitu mah ku aing moal dibelaan sia teh. Samper gedek emang. Makanya jangan suka ikut campur. Lu ngotak dulu kalau mau bebacot. Aki-aki rawon sia teh. Mikir. Rawon, aki-aki rawon sia. Seru ya ngobrol sama kalian. Gak terasa, saya udah lama di sini. Berarti obrolan kita cocok, Bu. Iya. Aini juga seneng banget bisa berbincang-bincang sama Bu Ulfa. Ini Neng Maya. Kenapa lari-lari? Ya ampun, sabar dulu. Jelasin Yen. Tuh, tadi kita ngeliat si Rena lagi nembak catur dong di jalanan sono. Tapi ditolak sama si catur. Begono. Bener pisan eta teh bukan cuma ditolak atuh. Tapi si Rena teh dihina-hina aku si catur sama kakeknya eta Pak Suryo. Astagfirullahaladzim. Tadi nih, kita gedek juga tuh sama kelakuannya Pak Suryo sama si catur. Kita belain tuh si Rena. Tapi si Renanya malah kagak tahu diri. Kita yang diomelin. Bener atuh, kita teh jadi nyesel gitu belain si Rena. Maafin kelakuan anak saya ya. Nggak apa-apa kok, Bu. Mungkin aja Rena kayak gitu karena dia marah, kecewa karena ditolak. Kita maklumin kok. Iya, coba deh Bu Yayan sama Bu Iput bayangin kalau Bu Yayan sama Bu Iput digituin sama orang yang ibu-ibu suka. Gimana coba perasaannya? Iya juga atunya. Tapi untung nate Iput mah henteu kitu atuh si Aa masa laki Iput terima Iput apa adanya gitu sayang sama Iput teh. Kalau gua dihina-hina
Habis gue gibeng tuh orang. Apalagi gue ya timbang segitu doang bakal gue injak-injak mukanya sekali lagi beneran. Rena, kamu kenapa sih marah-marah begini, nak? Apalagi mau pakai acara nanya-nanya skala. Rena, dengar ya. Ibu udah dengar cerita kamu. Kamu nggak usah deh pikirin apa kata-kata mereka. Nggak usah dimasukin ke dalam hati kata-katanya Catur sama kakeknya. Apa sih, Bu? Ibu sadar nggak? Ini tuh semua gara-gara Ibu. Coba waktu aku kecelakaan Ibu punya uang buat operasi. Ibu lihat, muka aku tuh nggak bakalan kayak gini, Bu. Itu semua gara-gara Ibu. Istighfar, Rena, istighfar. Ibu aja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Rena. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya rasa bunga-bunga itu bakal minder sama kamu, Fah. Soalnya mereka tidak bisa menandingi kecantikan kamu. Pak Suryo, Bapak itu gak pantas ngomong kayak gitu ke saya. Dan Bapak juga menghina anak saya, kan? Itu sama aja Bapak tuh menghina ciptaan Allah. Dan asal Bapak tahu ya, Pak, biar bagaimanapun keadaan anak saya tetap akan belain anak saya. Apalagi dari orang-orang yang suka menghina macam kalian. Nggak usah marah-marah gitulah, Pak. Semua orang juga tahu kalau anak kamu itu tidak cantik. Beda sama kamu. Kamu itu kembang desa dari dulu. Dan sampai sekarang, kamu itu tetap awet muda. Saya cuma bicara fakta. Udah dipasti dong. Sana pergi. Gak boleh saya siram nih. Pergi nggak? Pergi cepetan. Sembarang. Rena. Kamu ya Allah. Astagfirullahaladzim, Rena. Aku bakal habisi kakek Suryo. Karena orang kayak dia nggak pantas hidup. Aku bakal pastiin kamu gak bisa menghina aku lagi, kakek Suryo. Kayak ada orang. Bapak siapa? Kenapa Bapak menghalangi saya? Kalau saya tidak menggagalkan usahamu untuk membunuh laki-laki itu, kamu bisa dipenjara. Bahkan lebih parah lagi, kamu bisa dicap sebagai pembunuh seumur hidupmu tanpa masa depan. Lebih baik, laki-laki tua itu kamu jadikan tumbal saja. Tumbal? Maksudnya tumbal apa? Saya tahu keresahan kamu. Selama ini kamu menderita dengan bekas luka di wajahmu itu. Tapi tenang saja, semua masalah ada solusinya. Dengan hanya menumbalkan satu orang, wajahmu bisa menjadi cantik lagi. Maksudnya, saya bergabung dengan ilmu gaib ini, lalu dengan menumbalkan Pak Suryo, muka saya akan cantik lagi, iya? Kamu bisa mengubah laki-laki tua itu menjadi sosok manusia tanpa kepala. Dengan ritual khusus. Selain kamu menjadi cantik lagi, kamu juga bisa menyuruh sosok manusia tanpa kepala itu untuk melakukan apapun. Dengan hanya menumbalkan satu orang, wajahmu bisa menjadi cantik lagi. Tur, lu jangan jahat-jahat banget apa sih sama si Rena. Kesian tuh orang, lu gituin. Salah apa sih gua? Hah?
Emang lu mau cewek yang mukanya kayak gitu? Mau nggak lu? Ya, Rena sih emang bukan tipe gue. Tuh, lu aja nggak mau apalagi gue. Ogah gue. Udah, kita juga belum tentu baik di mata Allah. Nah, Ngapain sih kita ngomongin orang kayak gitu? Saya setuju sama Fahri. Kamu kalau mau nolak tinggal nolak aja, jangan jadinya ngehina. Iya tuh. Iya. Lagian ngapain sih kita bahas kayak gini? Hah? Bahas yang lain gitu? Oh iya, untuk ronde antar malam, kayak gue nggak bisa deh. Kayak gue bakal nginep di rumah saudara gue. Gimana? Hah? ya udah, ntar gue yang gantiin lo deh. Terusan? Iya. Itu dong. Rena, kamu mau kemana bawa koper begitu, nak? Udah deh Bu, aku nggak bakalan minggat kok, tenang aja. Aku cuma mau pergi dalam waktu yang cukup lama, karena aku mau operasi plastik di Thailand, ya? Astaga, Rena. Emangnya kamu punya uang dari mana mau operasi plastik? Bu, ada lah Bu. Aku dapat pinjaman dari temanku, tapi Bu nggak perlu tahu lah temannya siapa. Udahlah. Rena, Ibu mohon, batalin rencana kamu ya, nak. Ibu nggak mau kamu tuh kenapa-napa. Gimana coba kalau di sana kamu kena malpraktek? Ya Allah, Rena, menurut Ibu kamu tuh udah cantik, nak. Percaya sama Ibu. Percaya sama Ibu. Nah, Bu, denger dulu. Iya, oke lah, sekarang kamu lagi patah hati, nak. Tapi Ibu yakin suatu hari bakal ada yang sayang dan cinta sama kamu dengan tulus, Rena. Tuh kan? Ibu tahu nggak? Pemikiran Ibu yang barusan itu pemikiran orang kuno, Bu. Zaman sekarang nih semua cowok tuh sama aja. Dia pengennya dapet cewek yang cantik, nggak akan ada yang mau sama cewek buruk rupa kayak aku. Rena, dengerin Ibu dulu. Ya Allah, Rena, dengerin Ibu. Astagfirullahaladzim, Rena. Rena. Kemana tuh bocah? Bawaan koper. Minggat kali. Bisa jadi atuh, Yen. Aku harus berhasil lenyapin kakek Suryo malam ini. Apapun yang terjadi. Itu akibatnya kalau kamu menghina fisik orang lain. Nggak tahu nih, Dani juga kok tumben nih telat gini. Ri, ini rumahnya Ki Suryo kan? Kenapa pintunya kebuka gitu ya? Oh iya. Kita cek aja nih. Gawat, jangan sampai mereka ngelihat aku dan merusak semua rencanaku. Semua warga kan taunya aku lagi di luar negeri. Aku harus ngumpet. Ri! Ya Allah! Untung masih ada lo berdua. Gue sendirian tadi di sono. Ada yang manggil-manggil nama gue. Makin deket, makin kenceng di telinga gue.
Tapi gue cari kagak ada orangnya. Ini loh, Dan rumahnya Ki Suryo pintunya kebuka gitu. Bentar dulu apa sih? Temenin gue dulu, liatin ke sono. Takutnya diikutin nanti gue sampai kontrakan, ya. Ayo, kita coba cek dulu deh nih Mas Reda nih. Mana sih? Di sana. Assalamualaikum. Kok pintu kebuka? Assalamualaikum. Kek. Kek. Kakek. Kakek.